Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Shadaqallahul azim. Al-Quran Surat Al-Ahzab, urutan surat yang ke-33, ayat 41 sampai 43. Yang kita hormati Bapak Ketua dan Pengurus Masjid Raya Sumatera Barat, yang kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah salat zuhur. Umumnya kita yang hadir pada siang hari ini. Pertama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Raya Sumatera Barat yang kita banggakan ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Semoga aktivitas ibadah yang kita lakukan hari ini, hari sebelumnya, dan bahkan hari yang akan datang senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan ucapan ini kita semua insya Allah termasuk di antara hamba-Nya yang akan mendapatkan syafaat, pertolongan, bantuan Allah melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang berbahagia, kesempatan siang hari ini kita beri tausiah zuhur kita adalah aktualisasi zikir dalam kehidupan. Kita ambil dasar landasan berpijak antara lain adalah surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 41 sampai 43, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah olehmu Allah, zikirlah kamu kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu dengan memujinya baik pada waktu pagi maupun pada waktu sore. Bapak Ibu jamaah, para ulama setidaknya membagi
zikir atau ingat kepada Allah itu ke dalam 3 bentuk. Pertama, zikir bil qalb. Yang kedua, zikir bil lisan. Kemudian yang ketiga adalah zikir bil jawari. Zikir bil af'al. Zikir bil qalb itu zikir dengan hati. Zikir bil lisan, zikir dengan lidah. Dan zikir bil af'al atau bil jawari itu dengan anggota badan. Lalu bagaimana aktualisasi zikirnya? Yang pertama terkait dengan zikir bil qalbi. Kita ingat Allah dengan hati kita, di mana kita berupaya merasakan Allah hadir bersama kita. Ketika Allah kita rasakan hadir bersama kita, maka kita akan mendapatkan ketentraman, ketenangan. Bagaimana caranya? Dalam sebuah hadis, ketika Nabi kita pernah didatangi oleh orang yang sangat hitam rambutnya, sangat putih bajunya. Lalu ditanya tentang beberapa hal, antara lain mahwal ihsan. Nabi menjawab, ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau mampu melihatnya. Fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak mampu melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah akan selalu melihatmu. Maka kita merasakan Allah bersama kita. Allah hadir bersama kita. Dengan Allah kita rasakan bersama kita, maka kita akan selalu merasa terpelihara. Kita selalu merasa dilindungi, dan kita selalu merasa tenang. Ketenangan itu bagaikan anak bayi yang menangis, tetapi ketika didekap oleh ibunya, maka seketika itu bayinya diam. Ada ketenangan. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada disebut kata al-jannah, ada kata an-nar. Al-jannah artinya surga, an-nar artinya adalah neraka. Nah, kalau kita lihat akar kata di al-jannah itu artinya kebun. Kebun bukan sembarang kebun, tapi kebun adalah jannatun tajri min tahtil anhar, di mana mengalir di bawahnya beberapa anak sungai. Kita bisa bayangkan ketika kita berada di sebuah kebun, lalu kebun itu ada air yang mengalir, maka di situ ada ketenangan, ada ketentraman. Jadi jannah, surga itu, sebelum surga yang sesungguhnya di akhirat, ada juga surga dunia. Apa itu? Ketenangan batin, ketentraman jiwa. Di samping itu ada sebaliknya neraka, an-nar. Itu artinya secara kosakata artinya api, panas. Jadi kalau kita berada di sekitar api, kita merasakan kepanasan. Artinya adalah bagi siapa saja mungkin selama hidup di atas dunia ini merasa ketidaktenangan, merasa ketidaknyamanan, merasa susah, gelisah, berarti pada dasarnya sebelum neraka yang sesungguhnya, dia sudah merasakan neraka dunia. Neraka simbol kepanasan. Nah, maka kita upayakan bagaimana dalam hidup ini kita dekat dengan Allah, merasakan Allah hadir, sehingga hati kita selalu tenang. Hadirin sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Kemudian yang kedua, zikir bil lisan. Banyak ayat dan hadis yang mengenalkan pada kita tentang zikir bil lisan itu. Antara lain subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu akbar, Allah maha besar, la haula wa la quwata illa billah, tiada daya, tiada upaya kecuali hanya kekuatan Allah, dan lain sebagainya. Ketika kita ucap kalimat-kalimat ini, terkesan kita bersedekah, karena ada ungkapan yang mengatakan al-kalimatut thayyibah shadaqah, kalimat yang baik itu adalah sedekah. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, berarti pada hakikatnya kita selalu bersedekah setiap hari. Namun ucapan zikir antara lain subhanallah,
Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah, itu belum cukup. Kenapa belum cukup? Karena itu baru untuk kita. Yang kita harapkan pahalanya adalah untuk kita. Belum lagi untuk orang. Apa artinya? Kalimat zikir yang kita sebutkan contoh ini harus kita terjemahkan dalam kehidupan. Karena kita adalah makhluk sosial, zon politikon, makhluk bermasyarakat yang selalu setiap hari ketemu. Maka oleh karena itu, yang muncul dari lidah kita inilah sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan. Nabi pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," siapa yang mengakui dirinya beriman pada Allah dan hari yang akhir, "falyaqul khairan aw liyasmut." Maka hendaklah yang bersangkutan mengatakan yang baik-baik, mengatakan yang indah, mengatakan yang lembut, mengatakan yang menyenangkan. Andai kata tidak mampu, aw liyasmut, lebih baik diam. Kenapa lebih baik diam? Karena kalau luka karena pedang ke kita, itu masih bisa bertaut kembali. Tapi kalau luka karena lidah, sasarannya hati, sampai hari akhirat kita bisa dituntut oleh orang yang pernah kita sakiti. Jadi secara sosial mungkin orang tidak senang dengan kita, di akhirat nanti orang itu akan menuntut keadilan pada Allah. Karena apa? Karena di atas dunia disakiti dengan lidahnya. Maka oleh karena itu kita berupaya zikir-zikir yang disebutkan contohnya ini kita terjemahkan dalam kehidupan. Kita upayakan mengatakan yang baik, mengatakan yang indah, menyenangkan. Kalau nggak mampu, kita lebih baik diam. Hadirin wal hadirat sidang Jumat Zuhur yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, zikir bil af'al, yaitu mengingat Allah dalam bentuk anggota badan. Apa itu? Kita berupaya apa yang dilakukan oleh tangan kita, apa yang dilakukan oleh kaki kita adalah sesuatu yang baik. Berinfak, berwakaf, bersedekah, sesuatu yang baik. Menolong orang lain, sesuatu yang baik dengan tangan kita. Dan jangan sebaliknya. Sebagai ilustrasi, pernah pada zaman Nabi pernah pergi ke sebuah pasar. Lalu Nabi menyaksikan ada di antara pedagang yang dicurigai dari sisi kejujurannya. Jadi ada pedagang itu menjual buah-buahan, kelihatannya bagus sekali tampilan buah-buahan itu. Lalu Nabi ambil tangannya ini, dia celupkan ke dalam tumpukan buah-buahan tadi. Dalam riwayat lain Nabi ambil tongkat lalu dicelupkan ke buah-buahan tadi. Diangkat, setengah atasnya kering, setengah bawahnya basah. Lalu apa kata Nabi kepada pedagang itu? Kenapa tidak Anda letakkan bagian basah ini ke atas juga supaya pelanggan bisa memilih? Lalu saudagar itu mengatakan, kalau ini saya lakukan saya akan rugi Nabi, akan rugi ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Man ghasya falaysa minni. Siapa yang mengicuh dalam berbisnis, siapa yang tidak jujur dalam berbisnis, falaysa minni, maka bukan termasuk umatku. Kalau kita bukan termasuk umat Nabi mana lagi kita? Nah, maka itu aktivitas tangan. Kita upayakan yang baik. Termasuk aktivitas kaki kita. Kita selalu berada di tempat yang baik. Di masjid, di musola, di sekolah, di kantor. Kita berdagang di pasar sesuai dengan aktivitas ibadah kita. Lalu kita tidak tahu nafas kita, ajal kita kapan Allah panggil. Seandainya Allah panggil kita menghadapnya ketika kita berada di tempat yang baik, di masjid, di musola, di sekolah, di kantor, dan seterusnya, maka ada indikasi insya Allah itu wafatnya husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik. Tetapi maaf, andai kata kita mungkin berada di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah,
di tempat-tempat yang maksiat. Lalu Allah cabut nyawa kita melalui malaikatnya. Maka ada indikasi di situ wafatnya adalah su'ul khotimah, akhir kehidupan yang tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Bapak, ibu-ibu jamaah zuhur, kita upayakan bagaimana zikir dengan hati, zikir dengan lidah, dan zikir dengan kota badan ini kita gabungkan. Seandainya mampu kita gabungkan, maka Allah teruskan dalam ayat berikut, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu, dialah Allah yang telah mendoakanmu. Allah memberi dukungan kepada kita, wa malaikatuhu, dan juga para malaikatnya. Apa itu? Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, supaya mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya, dari kemiskinan kepada kekayaan, dari kepada yang tidak mampu kepada yang mampu, dan seterusnya dan seterusnya. Allah Maha Sayang terhadap hambanya yang beriman. Melalui ceramah zuhur, tausiah zuhur ini, mari sama-sama kita berupaya untuk menggabungkan zikir yang kita sebutkan tadi, dan tidak hanya sekedar dalam ingatan kita, tapi kita ucapkan lalu berbanding lurus juga dengan perbuatan kita. Semoga Allah selalu melindungi kita melalui malaikatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.